Renungan Harian GKI Anugerah Hari Senin 4 Oktober 2021. Keutamaan Firman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, di awal minggu ini, ketika gereja kami berada dalam bulan keluarga, ingatkan kami akan sesuatu yang teramat penting dalam kehidupan keluarga kami. Sesuatu yang akan menjadi penentu apakah keluarga kami akan berkenan kepadamu atau tidak. Amin. Landasan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1-6. Dengan ayat Mas, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 6. Apa garis besar isi dari Mazmur 1 ini yang bisa Anda dapatkan? Apakah Anda bisa merasakan akan sebuah kontras yang sangat jelas antara orang benar di satu sisi dan orang fasik di sisi yang lain? Lalu, apa kebenaran yang Tuhan ingin ungkapkan melalui Mazmur pertama ini? Kontras yang ingin ditunjukkan dalam Mazmur ini sangat ketara. Bahkan, bila kita perhatikan, maka kita bisa membagi dua bagian, dengan masing-masing bagian terdiri dari 3 ayat yang menggambarkan tentang orang benar dan orang fasik. Dikatakan bagian pertama bahwa orang benar adalah berbahagia. Bahkan dalam bahasa aslinya, kata ini adalah kata jamak. Jadi, berarti banyak berbahagialah atau banyak diberkatilah. Kemudian, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Suatu gambaran yang begitu ideal untuk pertumbuhan sang pohon. Menghasilkan buah pada musimnya dan tidak menjadi layu. Sebaliknya, bagian kedua adalah kebalikan dari semuanya itu. Orang fasik digambarkan seperti sekam yang ditiup angin. Suatu kondisi yang sangat tidak menentu, diombang-ambingkan oleh keadaan dan tidak tahu nasibnya akan menjadi seperti apa. Namun yang pasti adalah jalan orang fasik pastilah menuju kebinasaan. Sungguh sangat tragis dan bertolak belakang dengan nasib orang benar. Perbedaan dari keduanya itu adalah hanya terletak kepada sikap seseorang kepada Taurat Tuhan. Di sini dibandingkan antara nasihat orang fasik dan Taurat Tuhan. Yang satu berasal dari dunia dan yang lain berasal dari surga. Taurat atau firman Tuhan ini menjadi begitu pentingnya karena akan berdampak sangat luar biasa dalam kehidupan keluarga kita. Apakah firman Tuhan telah menjadi patokan atau prinsip dalam kehidupan keluarga kita? Di mana segala sesuatu yang kita putuskan hanyalah berdasarkan kebenaran Allah yang telah dinyatakan melalui firman. Seringkali yang terjadi adalah justru tanpa menyadarinya, kita menuruti nasihat orang fasik, yaitu prinsip-prinsip dunia yang sudah begitu mendarah daging dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menyadarinya dan terlepas dari tipuan liciknya? Kembali lagi kepada firman itu sendiri, yang bisa berfungsi sebagai cermin kehidupan, menunjukkan segala kelemahan dan kesalahan kita. Firman menjadi begitu utamanya dalam kehidup kita, sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tanpa firman, kita akhirnya akan mengalami kematian. Apakah firman Tuhan telah menjadi dasar utama dalam kehidupan pribadi dan keluarga Anda? Apabila saat ini hidup Anda dan keluarga terus mengalami pergumulan yang sama dan tiada berakhir, mungkin karena firman tidak hadir di tengah-tengahnya. Maukah Anda menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan Anda? Berdoa agar Anda bisa menyukai firman Tuhan dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari hidup Anda. Juga berdoa agar Anda bisa melakukan firman itu dalam kehidupan pribadi dan kemudian di tengah-tengah keluarga.